Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai transformasi pendidikan digital, AI, beserta teknologi dan informasi media pembelajaran matematika. Ketiga materi ini sangat berkaitan dengan perkembangan zaman pada saat ini, karena teknologi itu telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Yang pertama saya akan membahas mengenai transformasi pendidikan, di mana perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Jika dulu proses pembelajaran hanya dapat dilakukan secara offline atau hanya dengan tatap muka, nah pada saat ini pembelajaran juga bisa dilakukan secara online dengan daring. Perubahan ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Guru dan peserta didik tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Kita bisa belajar dari rumah, kampus, atau dari mana saja yang dapat memiliki akses teknologi. Selain itu, teknologi juga membuka akses sumber belajar yang sangat luas. Dahulu hanya bisa mengandalkan buku dan penjelasan guru semata. Tapi sekarang ini kita bisa memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, buku ilmiah, Google, perpustakaan digital. Namun perkembangan ini juga menuntut guru dan peserta didik untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi serta memiliki kemampuan literasi digital. Di sisi lain, pendidikan digital juga harus menerapkan prinsip inklusi dan kesetaraan, yaitu semua peserta didik berhak mendapatkan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan kondisi dan ekonomi maupun tempat tinggal. Meskipun masih ada kendala seperti kendala keterbatasan perangkat atau internet, harapannya teknologi ini bisa membantu meringankan kesenjangan pendidikan, bukan menambahkannya ya. Kemudian yang kedua itu AI. AI sendiri dalam pendidikan itu salah satu perkembangan teknologi yang sangat banyak digunakan pada saat ini tuh di kalangan remaja terutamanya ya. AI adalah teknologi yang membuat komputer mampu meniru cara berpikir manusia, seperti menganalisis data, menjawab pertanyaan, membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan. Perkembangan AI sebenarnya sudah dilalui sejak tahun 1950-an sebagai salah satu cabang ilmu komputer. Kemudian pada tahun 1997 AI mulai mampu menganalisis data dan membuat prediksi perkembangannya. Semakin pesat pada tahun 2017 dengan teknologi deep learning. Mulai tahun 2021 AI semakin banyak digunakan di berbagai bidang. Indonesia mulai dikenal sekitar November 2022, terutama telah munculnya berbagai aplikasi AI yang sudah digunakan masyarakat. Kemudian dalam dunia pendidikan, AI dapat menjadi asisten belajar maupun asisten penelitian. AI dapat membantu mencari jurnal, artikel ilmiah, merangkum materi, menjelaskan konsep dan bahasa yang lebih sederhana, membantu merangkumkan tugas, membuat rangka tugas, sehingga membantu analisis penelitian data. Nah, maupun memiliki banyak manfaat, AI tidak selalu memberikan jawaban yang benar ya. Informasi yang diberikan berasal dari berbagai sumber yang di internet, sehingga bisa saja suatu yang diberikan AI itu kurang tepat atau tidak sesuai dengan konteks. Karena itu setiap informasi dari AI harus diperiksa kembali menggunakan sumber yang terpercaya. Selain itu, penggunaan AI juga harus memperhatikan etika, itu menggunakan AI sebagai alat bantu. Artinya kamu juga memiliki tanggung jawab untuk menyalin tugas itu, untuk meneliti ulang, tidak hanya meng-copy paste. Biasanya sering terjadi seperti itu. Serta tidak memasukkan data pribadi dan informasi yang berasia ke dalam AI. Yang ketiga, strategi inovasi media pembelajaran matematika. Setelah memahami perkembangan teknologi dan AI tadi, langkah berikutnya adalah bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika. Pembelajaran ini biasanya paling sulit ya. Strategi pembelajaran adalah cara yang dirancang guru agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dalam pembelajaran matematika. Selain strategi, guru juga perlu melakukan inovasi media pembelajaran. Media pembelajaran tidak hanya menggunakan papan tulis atau buku, tetapi juga dapat menggunakan teknologi digital seperti pembelajaran menggunakan Infocus, PowerPoint, Canva, atau Word. Penggunaan media yang tepat dapat membuat pembelajaran matematika lebih menarik, serta membantu peserta didik memahami konsep yang diabstrak, meningkatkan motivasi pembelajaran, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan memecahkan permasalahan. Apapun teknologinya, guru itu tetap memiliki peran yang sangat penting, karena guru sendiri itu berfungsi sebagai fasilitator. Yang baiklah, dapat saya simpulkan sedikit bahwasanya dari ketiga poin yang saya bahas di awal itu, dari ketiganya tuh dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan ini sendiri ya. Transformasi digital memberikan pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan membuka akses pembelajaran. Assalamualaikum